Kejaksaan Agung resmi menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febri Adriansyah. Tersangka baru yang ditetapkan oleh penyidik Kejagung seorang pengusaha bernama Nurman Herin. Dia langsung ditahan oleh penyidik Kamis 30 Juli 2026. Penyidikan mengungkap Nurman Herin bukan sekedar pihak swasta biasa dalam pusaran perkara ini, melainkan teman lama sekaligus rekan satu alma mater Febri Adriansyah sejak di bangku kuliah Universitas Jambi. Keduanya diketahui sudah saling kenal dekat sejak masa perkuliahan, di mana Febri merupakan senior angkatan 1986, sementara Nurman merupakan juniornya angkatan 1987. Dalam perjalanannya, hubungan pertemanan dari kampus tersebut diduga berkembang menjadi jejaring bisnis dan ikatan kepercayaan dalam pengelolaan alur aset. Penyidik menduga Nurman Herin bertindak sebagai orang kepercayaan Febri yang memberikan posisi strategis sebagai gatekeeper atau penjaga gerbang jejaring bisnis dalam skema pencucian uang tersebut. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Kejagung, Rudi Margono yang juga bertindak sebagai koordinator tim 9, mengonfirmasi penetapan status tersangka terhadap Nurman Herin dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal 2 alat bukti yang sah. Berdasarkan penemuan penyidik, Nurman Herin diduga kuat turut serta melakukan pencucian uang terkait barang bukti bernilai fantastis, yakni penemuan emas batangan seberat 74 kg dan uang tunai valuta asing bernilai ratusan miliar rupiah yang sebelumnya disita dan dilimpahkan oleh penyidik kepolisian. Masih menjunjung asas praduga tak bersalah sebagai tindak lanjut penanganan dugaan tindak pidana TPPU dengan tindak pidana asal, tindak pidana korupsi, dan proses hukum lainnya. Dari perkembangan penanganan perkara tersebut yang telah diperiksa perusahaan yang diduga kuat menggunakan jaksa terkait dengan penanganan perkara di Jambisus, antara lain PT Waskita Beton hadir, PT Argo Jaya, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Perwira Aditama Sejati, PT Jasa Marga, kemudian dari LPEII, kemudian yang ketujuh PT Bandung Indah Gemilang. Ini perusahaan-perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa hukum yang terkait dengan diduga kuat Don Rito dan kawan-kawan. Saat dihadirkan di gedung utama Kejagung, usai menjalani pemeriksaan maraton, Nurman Herin tampak mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda. Dengan pengawalan ketat petugas, sosok pengusaha yang menjadi kawan lama Febri tersebut memilih bungkam dan menyembunyikan wajahnya tanpa memberikan komentar apapun kepada awak media. Demi kepentingan penyidikan dan mencegah upaya penghilangan barang bukti, penyidik langsung membawa Nurman menuju mobil tahanan untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penetapan Nurman Herin semakin memperjelas gambaran ikatan alumni dan relasi personal yang melingkupi perkara TPPU ini. Sebelumnya penyidik juga telah mendalami keterlibatan Don Rito, seorang advokat yang juga merupakan rekan satu alma mater Febri dan Nurman di Universitas Jambi angkatan 1989. Nama Nurman Herin dan Don Rito muncul secara konsisten dalam jajaran kepemilikan maupun pengelolaan perusahaan-perusahaan yang berada di lingkaran perkara sang mantan Jampitsus. Hingga saat ini, tim 9 Kejagung telah memeriksa 24 saksi guna mengurai lebih lanjut sejauh mana relasi pertemanan dan transaksi keuangan korporasi digunakan untuk menyamarkan aset hasil tindak pidana. Dari seluruh total saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini adalah 24 saksi. Nah, hari ini juga
dengan pertimbangan dua alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Jasa Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Penyidik turut memperjelas pemeriksaan kejajaran manajemen perusahaan BUMN dan swasta nasional yang diduga pernah menggunakan jasa hukum dari pihak terafiliasi. Di pihak lain, ex-Jampitsus Febri Adriansah yang kini ditahan di rutan KPK secara tegas menolak tuduhan penyidik dan menyebut proses hukum terhadap dirinya beserta orang-orang dekatnya sebagai tindakan yang dipaksakan dan bentuk kriminalisasi. Febri mengklaim alat bukti yang diajukan penyidik sebetulnya masih bersifat prematur dan belum teruji secara sah melalui mekanisme verifikasi di internal kejaksaan. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan. Meski demikian, penyidik Kejagung memastikan penanganan kasus TPPU yang melibatkan lingkaran alumni Universitas Jambi ini akan terus dikembangkan secara akuntabel dan transparan. Demikianlah headline iNews.id hari ini. Ikuti terus perkembangan kasus TPPU ex Jampitsus Kejagung Febri Adriansah hanya di iNews.id. Saya Kurnia Ilahi, sampai jumpa.